untuk menyembah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Layakan ku hampiri tatamu. Layakan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan. Aku di hadapanmu merasakan, menikmati lagi. Layakan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku memuji sembah. Layakan kami Tuhan. Aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadirat. Basuh kami dengan kuasa-Mu. Oh, basuh hatiku dengan darah. Haleluya, haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat. Lagi katakan, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Basuh hatiku, ampuni kami Bapa. Haleluya, haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia ini Tuhan. Oh, hanya kesucianku berlayar, ada di hadirat. Lagi, basuh hatiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hati. Mari katakan, basuh hatiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Basuh hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Dunia hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, karena Dia Allah yang layak untuk disembah. Dia Allah yang layak untuk ditinggi-tinggikan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan. Angkat pujian ini kepada Tuhan. Lagi haleluya. Glory, glory. Haleluya. Puji Tuhan.
rindu Tuhan malam hari ini. Engkau layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk memuji memuliakan nama Engkau. Layakkan kami untuk mendengar firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jalannya peribadatan malam hari ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang Kau siapkan Tuhan untuk melayani malam hari ini Tuhan. Kami mohonkan urapan dari Engkau ya Tuhan. Urapan Allah menyertai mereka ya Tuhan. Supaya malam hari ini Tuhan, kami ada kebangunan rohani kami ya Tuhan. Kami dikuatkan iman kami Tuhan. Untuk kami selalu Tuhan memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Bila mana ada kuasa kegelapan, kuasa kejahatan yang saat ini Tuhan tidak senang terhadap kami. Malam hari ini Tuhan kami bersatu hati. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tempat ini Tuhan. Biar malam hari ini Roh Kudus menyertai kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Pimpin mereka, sertai mereka sampaikan tempat ini dengan selamat, tak kurang sesuatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita berterima kasih banyak kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Haleluya. Kita puji Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala. Angkat pujian ini kepada Tuhan. Bebaskan tak lagi
kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya pembebasan Tuhan Amin. ada buat kita malam hari ini. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Amin. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Lagi katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perkara yang besar Dia sanggup. Oh, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan sungguh. Yesus Allah kami yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Ajaib Engkau Bapa, kuasa-Mu. Haleluya. Lagi katakan Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Bahkan terima kasih buat kesembuhan yang Engkau beri buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Nanti doa firman Tuhan Ibu Marlen, semua berdoa. Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Kasih buat saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan Tuhan. Lewat firman-Mu kami ditegur kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau kami tetap kuat terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Engkau persiapkan sore hari ini Tuhan. Turunlah urapan kuasa Roh Kudus atas hamba-Mu. Singkapan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Dan sama-sama kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu serta kami mau beri persembahan kami. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama,
Nyanyikan pujian, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara. Juga tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Saya 2 kali momen ibadah yang penting tidak bisa hadir. Itu di luar kuasa saya. Ingin hadir tetapi keadaan yang tidak memungkinkan membuat saya berdiam di rumah gitu. Ya, saya mengalami gangguan yang sebenarnya kalau secara fisik sehat saudara-saudara. Gak ada gejala apapun. Hanya awal-awal memang pernah mengalami batuk flu, tapi hanya 2 hari sudah selesai. Tetapi ada satu gangguan yang selama 10 hari memang itu sangat menyiksa saya. Itu benar-benar satu pengalaman yang sangat-sangat tidak mengenakan. Sakitnya luar biasa saudara-saudara. Satu hal yang kecil sekali. Ya mungkin karena kelalaian saya atau kesalahan saya. Minum obat dicampur dengan obat Chinese gitu. Walaupun dikasih jarak, rupanya dari dulu memang saya punya tubuh ini nggak sembarang bisa masuk obat Chinese. Kalau minum obat itu kemudian pernah satu waktu saya sudah minum obat Chinese, terus minum kopi sase itu, ya. Hasilnya memang luar biasa. Sepanjang malam saya mengalami sakit yang luar biasa, mau buang air kecil nggak bisa, saudara-saudara. Bolak-balik ke kamar mandi, tetapi tidak bisa buang air kecil. Itu sangat siksa sekali, tapi itu berlangsung cuma 1 malam. Besoknya sudah pulih lagi. Dan apa yang saya alami ini 10 hari perlahan baru mulai hilang. Sampai tadi pagi pun saya masih mengalami gangguan ini, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Waktu mengalami siksa yang begitu hebat, ada 2 hal sebenarnya yang saya alami pada waktu itu. Tidak bisa buang air besar dan tidak bisa buang air kecil. Itu digabung dua-duanya. Sepanjang malam, saudara-saudara, saya bolak-balik kamar mandi, tapi tidak bisa buang air besar, tidak buang air kecil. Sampai akhirnya bisa 1 jam lebih saya di kamar mandi duduk saja begitu,
menunggu sampai datangnya kemurahan supaya bisa buang air besar, bisa juga buang air kecil. Sebab kalau ini belum bisa lepas, itu akan sangat nyiksa sekali. Nah, saudara-saudara yang pernah mengalami bisa mengerti apa yang saya ceritakan. Memang itu benar-benar, saya tidak mendramatisir, saya tidak besar-besarkan. Memang itu siksa yang luar biasa. Sampai saya ampun kepada Tuhan, Tuhan ampun saya Tuhan, Tuhan tolong saya percaya sekali. Tetapi saudara-saudara, waktu itu tidak ada gerakan Tuhan, sama sekali. Saya tidak merasakan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, tidak ada pengurangan rasa sakit. Ya, kalau semakin berkurang kan itu ya puji Tuhan ya, tapi ini enggak, semakin berkurang malah semakin sakit. Menjelang sudah, bukan menjelang ya, sudah masuk di pagi hari jam 5 pagi saya baru bisa buang air besar, dan itu pun cuma sedikit sekali, baru sepanjang hari itu sudah mulai lancar lagi. Tapi buang air kecilnya ini, saudara-saudara, ini sangat-sangat luar biasa. Berhari-hari, dari tidak bisa buang air kecil, kemudian setelah lewat 1 hari gitu ya, jadi sudah siang besokannya baru mulai bisa buang air kecil, tapi hanya sedikit sekali. Tapi itu sakitnya, waduh, kalau boleh Tuhan jangan terulang lagi dah begitu. Benar-benar ya, itu kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, saya rasanya nggak sanggup, saudara-saudara, benar-benar nggak sanggup. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini hal kecil buat Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa stop semuanya. Tapi saudara, apa yang saya minta dari Tuhan, Tuhan nggak kerjakan, nggak ada gerakan sama sekali dari Tuhan. Sampai akhirnya udah, saya hanya katakan Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus tolong. Hanya itu yang terus menerus, dan selama 10 hari itu saudara-saudara, hanya itu yang saya ucapkan kepada Tuhan. Jadi nggak tahu ratusan atau ribuan kali terucap Tuhan, 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 dan terus Tuhan. Ya, bukan dari jam ke jam lagi, bukan dari menit ke menit lagi, tapi dari detik ke detik, saudara-saudara. Sebab memang itu, aduh, siksanya luar biasa. Benar-benar siksanya luar biasa. Kalau cuma sebentar ya oke. Tapi ini lama sekali. Perlahan baru mulai mereda. Sudah bisa buang air kecil, tapi masalahnya timbul lain lagi. Terus berulang kali, bolak-balik. Jadi posisi duduk salah, posisi tidur salah, baru selesai dari kamar mandi, balik lagi, buang air kecil lagi, keluar, semakin lancar, tapi itu nggak bisa berhenti, saudara-saudara. Sampai tadi pagi, mau pergi ibadah, ragu, ini bisa nggak nih? Tapi ketika bertindak dengan iman, Tuhan tolong, sehingga ibadah selesai, sampai pulang, kami coba cari makan, dan itu masih bisa tahan lebih dari 1 jam, saya pulang sampai ke rumah baru buang air kecil. Tuhan tolong. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sepertinya tidak tolong, itu bukan Tuhan tidak tolong, tapi memang Tuhan izinkan untuk saya mengerti betapa Tuhan itu memang sungguh-sungguh baik. Pada hari-hari ini, di mana-mana terjadi kegemparan, kegoncangan, kekacauan, ketakutan, kekhawatiran. Banyak hal yang kita tidak pernah lihat sebelumnya terjadi dan kita lihat di depan mata kita. Banyak berita-berita yang sangat menakutkan itu terjadi, dan hari-hari ke depan saudara, kita tidak berharap bisa akan lebih baik. Keadaan akan lebih menakutkan, lebih menyeramkan, sebab lembah Baka itu berarti lembah tangisan, lembah air mata. Ada banyak air mata akan tumpah karena pergumulan hidup yang begitu berat. Ada banyak hal yang kita akan alami, sesuatu yang memang sangat menakutkan buat kita. Tetapi saudara-saudara, ada janji Tuhan. Janji buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Janji buat orang yang mengasihi Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan yang terus bertambah-tambah. Dari kekuatan kepada kekuatan. Kita berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Dengan kekuatan ini kita akan terus berjalan, saudara. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan.
Tujuan kita adalah mencapai surga yang mulia. Kita berjalan dengan segala kekurangan kita, kita berusaha untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Kita coba sesuaikan dengan firman Tuhan. Kita mungkin jatuh bangun dalam perjalanan iman kita. Terus kita mendaki sampai kita mencapai kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Nah saudara, untuk sampai ke sana itu tidak mudah, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan. Dan Tuhan tidak akan bikin itu menjadi mudah untuk kita anak-anak Tuhan. Sekalipun Tuhan bersama dengan kita, bukan berarti semua Tuhan akan bikin mudah. Sementara untuk orang lain Tuhan bikin sukar. Tuhan tidak membedakan. Baik orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita sama-sama mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak kita suka. Tapi saudara-saudara, ada janji Tuhan. Dia berikan kita kekuatan. Dari kekuatan kepada kekuatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Yesaya 40:31 katakan, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa sekali. Biasanya berlari itu menguras tenaga, sehingga sampai di satu titik kekuatan itu sudah berkurang banyak sekali. Kekuatan kita sudah mungkin tinggal sedikit sekali. Berjalan juga, kalau kita lakukan satu perjalanan yang jauh, itu melelahkan, mengurangi kekuatan kita. Tapi janji Tuhan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Semakin lama semakin kuat, bukan semakin lama semakin lemah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab kita semua dalam perhatian Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita sekalian. Semua yang terjadi itu tidak membuat Tuhan menutup mata. Ketika kita menangis, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak menutup telinga. Walaupun sepertinya dia tidak mendengar, dia biarkan kita menjalani semua dengan terus memberikan kekuatan. Sehingga kita bisa melewati. Setelah kita bisa melewati, kita bisa katakan, Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengalami, baru kita bisa katakan Engkau luar biasa. Itu sebabnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, seperti berulang-ulang saya sampaikan di mimbar ini, kita berdoa, berteriak kepada Tuhan, surga berdiam diri. Tapi saudara, sekalipun surga berdiam diri, terus kita berseru kepada Tuhan. Sebab pada waktunya yang tidak baik, Tuhan ubah menjadi baik. Haleluya. Tuhan tidak menjanjikan kalau kita disertai oleh Tuhan, semua menjadi mudah. Semua menjadi baik-baik saja. Saudara, tidak jaminan seperti itu. Tapi yang tidak baik, Tuhan akan buat jadi baik setelah melewati satu waktu. Sebab memang ada rencana Tuhan yang begitu indah, yang kita tidak mengerti. Tapi ketika kita mengalir bersama dengan Tuhan, kita menjalaninya, maka di ujung sana kita mengerti Tuhan punya rencana itu begitu indah. Itu sebabnya saudara, jangan cepat-cepat kita mengeluh, jangan cepat-cepat mengeluh sih, memang itu hal yang biasa ya. Aduh berat ini. Tapi saudara-saudara, jangan kita mengomel kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk dalam situasi apapun, kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu baik buat kita sekalian. Kata kuat di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak mudah goyah atau terpengaruh, tahan menderita, mampu dan kuasa berbuat sesuatu. Apa yang kita alami dalam hidup ini, saudara-saudara, sama seperti orang-orang yang belum percaya. Tidak dibedakan sama sekali. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi, di tengah-tengah kita rasa kekuatan kita dikuras karena pergumulan hidup yang berat, kita mampu berbuat sesuatu. Kita masih mampu mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan walaupun rasanya berat. Saudara-saudara, ketika kita mengalami keadaan sakit, ketika kita mengalami satu tekanan-tekanan yang berat, kita memilih untuk berdiam diri. Tapi saudara, ketika kita ajak jiwa kita untuk memuji Tuhan walaupun rasanya berat, tapi ketika kita bisa lakukan itu, kita mengalami kemenangan yang besar. Kuat di sini mampu. Tidak mudah goyah atau terpengaruh. Pendirian kita, keyakinan kita tidak gampang dipengaruhi oleh apapun. Dunia dengan segala daya tariknya tidak bisa mempengaruhi kita. Ada kekuatan yang membuat kita
tidak terpengaruh. Bahkan ketika kita harus mengalami penderitaan sekalipun, kita tahan menderita. Karena saudara-saudara menjadi anak Tuhan, bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi menderita karena Tuhan. Kita pun akan mengalami banyak penderitaan, tapi ada kekuatan. Nah, kekuatan ini, saudara-saudara, kalau kita ukur dengan kekuatan kita, kita tidak bisa tahan. Mungkin sudah jauh-jauh hari kita sudah tumbang, iman kita sudah gugur di tengah perjalanan. Tapi sampai hari ini kita masih ada, itu karena Tuhan. Semua karena anugerahnya, semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Dia baik buat saudara, dia baik buat saya, buat kita semua. Tiap-tiap hari saudara-saudara, dia memang sungguh-sungguh baik. Dia tidak pernah berubah, kebaikannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap dia Tuhan yang baik. Apapun keadaan kita, dia tetap baik saudara-saudara. Dan dia tetap memberikan kekuatan. Haleluya. Dari kekuatan kepada kekuatan. Ini yang kita perlu pada hari-hari ini. Supaya sepanjang tahun 2021 kita tidak tahu di depan akan terjadi apa. Baru hari ke-9 kita sudah dengar berita yang mengejutkan. Mungkin ketika kita dengar berita ada pesawat yang hilang, kemudian baru diketemukan pecahan-pecahan pesawat itu di dalam laut, itu berarti penumpangnya tidak selamat. Kita mungkin hanya sebatas sedih, tapi coba kalau kita tempatkan diri kita sebagai salah satu keluarga dari mereka yang mengalami kecelakaan, kita pasti akan mengalami kesedihan yang begitu hebat sekali. Karena tidak bisa melihat lagi jasadnya. Kalau masih bisa melihat, ya kesedihannya masih bisa terobati. Tapi kalau nggak bisa melihatnya, mungkin tubuh itu sudah hancur karena pesawat aja hancur ya, saudara-saudara ya. Bagaimana tubuh yang dibuat dari tanah liat. Gitu. Kesedihannya akan terasa sekali. Nah itu baru hari ke-9, kita tidak tahu di hari-hari ke depan sampai di akhir tahun ini. Ada banyak hal-hal yang bisa terjadi semua. Apa yang tidak dipikirkan itu bisa terjadi. Apa yang tidak terprediksi oleh dunia itu akan terjadi karena yang mengendalikan dunia ini adalah Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang mengendalikan semua. Dan hidup kita pun dikendalikan oleh Tuhan. Semua bisa terjadi dan pasti akan terjadi. Tapi Tuhan menjamin dia bersama dengan kita dan dia memberikan kita kekuatan. Sehingga saudara-saudara, kita tidak berhenti di tengah perjalanan. Sekali Yesus, tetap Yesus, kita berjalan dari iman kepada iman sampai di penghujung perjalanan kita. Kita semua rindu menyelesaikan semua dalam iman kepada Tuhan. Sebab itu akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga dan diam bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sudah rindu untuk sampai di sana? Mari saudara-saudara, kita sudah berada di setengah perjalanan. Mari lanjutkan perjalanan kita walaupun rasanya perjalanan ini berat. Tapi Tuhan memberikan satu jaminan buat kita. Kalau kita berjalan untuk menghadap Tuhan, maka Tuhan membuat kita berjalan semakin lama semakin kuat. Dari kekuatan kepada kekuatan, terus bertambah kekuatan itu. Bukan semakin berkurang, bukan semakin menurun kekuatan kita, tapi terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari pada malam hari ini kita melihat rahasia kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, tapi untuk malam hari ini kita melihat dua hal saja. Yang pertama, rahasia kekuatan kita adalah terus-menerus memuji-muji Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-5 berkata begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Dalam ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Saudara, biarlah kita tetap memiliki hati yang suka diam di rumah Tuhan. Tapi bukan cuma diam di rumah Tuhan, terus-menerus memuji-muji Tuhan. Saudara, banyak hal yang kita sudah dengar tentang memuji Tuhan. Dalam puji-pujian menghadirkan Tuhan, dalam puji-pujian ada kuasa, ada mujizat terjadi, ada pertolongan-pertolongan. Ada banyak hal-hal yang kita alami.
dalam pujian. Pujian menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada malam ini kita melihat puji-pujian itu memberikan kita kekuatan. Saya mau tekankan di sini terus-menerus memuji Tuhan. Saya tidak membahas tentang memuji Tuhan, tapi terus-menerus memuji Tuhan. Artinya tetap memuji Tuhan. Artinya tinggal di dalam memuji Tuhan, tinggal dalam pujian. Kondisi apapun, saudara-saudara, tidak membuat kita berhenti memuji Tuhan. Ini yang kita perlu lakukan. Saya tidak mau katakan bahwa kita tidak pernah memuji Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita selalu memuji Tuhan. Tapi mari saudara-saudara, biarlah kita memuji Tuhan tidak karena kondisi apapun. Kondisi yang baik memuji Tuhan, oh puji Tuhan. Tapi kondisi yang tidak baik pun, biarlah kita tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan terus-menerus, artinya tidak ada syarat apapun. Kasih Tuhan tanpa syarat untuk kita. Kasih kita kepada Tuhan pun tanpa syarat. Puji-pujian yang kita berikan kepada Tuhan pun tanpa syarat. Tanpa bergantung oleh kondisi apapun. Saudara-saudara, ini yang kita perlu latih diri kita. Haleluya. Ya. Kita memang memuji Tuhan. Tapi ketika kondisi kita lagi, orang bilang lagi gak mood. Ya, memuji Tuhan itu ya bisa asal-asal saja begitu. Memang kita tidak ingin memuji Tuhan kalau kondisi tidak mood. Tapi saudara-saudara, mari mengingat kasih Tuhan itu tanpa syarat buat kita sekalian. Saudara-saudara, kita coba pikirkan sebentar. Kalau kasih Tuhan pakai syarat, saya rasa tidak ada satupun dari kita yang bisa menerima kasih Tuhan. Betul apa betul saudara-saudara? Enggak ada satupun dari kita yang bisa terima kasih Tuhan. Sebab syarat itu kita nggak bisa penuhi. Tapi kasih Tuhan tanpa syarat buat kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah kita juga mengasihi Tuhan tanpa syarat. Kita memuji-muji Tuhan tanpa syarat, terus-menerus. Kita tinggal dalam pujian tiap-tiap hari, saudara-saudara, mari kita terapkan, kita praktekkan gaya hidup memuji Tuhan tiap hari. Jadi bukan dari jam ke jam, saudara-saudara. Pada waktu kita ingat baru kita memuji Tuhan. Tapi di dalam segala kegiatan kita, ketika kita di rumah, kita di perjalanan, kita di kantor, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa tetap terhubung kepada Tuhan dengan pujian. Baik itu dengan suara yang terdengar ataupun dari dalam hati kita. Mari kita melatih diri kita dan kita disiplinkan diri kita. Sebab ini yang memberikan kita kekuatan yang ekstra. Kekuatan yang memang benar-benar luar biasa. Kekuatan yang menopang kita. Sehingga saudara-saudara kita tetap bisa bukan saja bertahan, tapi kita menjadi umat yang tangguh. Kita menang dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan yang kita hadapi bukan main-main saudara-saudara. Pergumulan yang berat, masing-masing kita punya pergumulan. Rasanya berat sekali. Tapi saudara-saudara, kita bisa memenangkan semuanya itu. Karena kekuatan yang kita dapat dari Tuhan. Kekuatan karena kita terus-menerus memuji Tuhan. Kita tidak mengurangi. Dalam kondisi apapun kita tidak kurangi. Tapi kita terus memuji-muji Tuhan. Dalam Mazmur 71 ayat yang ke-14, di mana Allah berkata begini, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Pemazmur katakan, dia berharap menambah puji-pujian kepada Tuhan. Ukuran Tuhan adalah terus menambah. Karena itu kita pun untuk Tuhan kita terus tambah saudara-saudara. Memuji Tuhan tambah. Ya. Kita sudah memuji Tuhan selama ini. Haleluya. Tapi mari kita tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Jangan dikurangi. Ukuran dunia kalau bisa dikurangi. Pedagang-pedagang, saya ingat waktu masih remaja begitu. Kalau sekarang mungkin timbangan itu sudah lebih modern ya, sudah sulit untuk dirubah begitu. Kalau zaman dulu timbangan itu masih bisa dirubah 1 kilo, tapi nanti hasilnya tidak 1 kilo, berkurang sedikit. Buat kita mungkin kita tidak mempersoalkan, tapi buat pedagang itu
Yang sedikit itu dikumpul jadi satu hari keuntungannya tambah banyak gitu. Dunia punya ukuran dikurangi, tapi ukuran Tuhan dia tambah terus. Nah begitu juga kita dengan Tuhan, saudara-saudara, jangan kita kurangi. Ibadah jangan dikurangi, berdoa jangan dikurangi, membaca firman Tuhan jangan dikurangi, memuji Tuhan jangan dikurangi, tambah. Pemazmur katakan, aku mau berharap menambah puji-pujian di kondisi apapun, baik ataupun tidak baik, senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, saudara-saudara, tambah lagi, tambah lagi. Mari saudara-saudara, kita tetapkan dalam hati. Malam hari ini kita dengar firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tetapkan dalam hati. Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu makin mesra, ya, makin tambah dalam lagi dengan Tuhan. Jadi kita bukan cuma hubungan yang biasa dengan Tuhan, tapi hubungan yang semakin dalam. Lewat kita terus memuji-muji Tuhan, saudara-saudara, kita tetap terhubung dengan Dia. Tapi bukan saja puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan, kita dapat kekuatan. Haleluya. Orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga saudara-saudara, perjalanan seberat apapun, pendakian kita mungkin makin lama makin rasanya berat sekali, ditambah lagi dengan rintangan-rintangan yang ada. Tapi saudara-saudara, makin lama makin kuat. Kita bisa sampai di puncak kemuliaan itu, sampai kita menjadi serupa dengan Dia, sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan. Saudara rindu ketemu dengan Tuhan? Oh haleluya. Saudara, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita tidak rindu ketemu dengan Tuhan, kita senang tinggal di dunia selama-lamanya. Bahaya saudara-saudara. Karena dunia ini tidak bisa selamanya. Pada waktunya dunia ini akan binasa. Tapi janji Tuhan, pada waktu Dia datang kembali, kita akan semua diangkat bersama-sama masuk dalam kemuliaan, bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Satu kesenangan yang tidak pernah kita alami. Di sana kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, karena itu mari kita terus berjalan. Apapun yang Tuhan memang luaskan, kita jalani saja. Jangan kita bertanya, kenapa Tuhan? Tapi jalani saja, ikuti saja. Mengalir saja bersama dengan Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan enggak jawab. Biar itu tidak membuat kita menjadi susah hati. Tidak membuat kita menjadi tawar hati. Tidak membuat kita menjadi putus asa dan kita kemudian hilang percaya. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekali kita sudah percaya, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan tingkatkan percaya kita kepada Tuhan pada hari-hari ini. Nah saudara-saudara, untuk kita menjadi kuat, terus menerus memuji Tuhan. Mari kita yang dengar firman Tuhan, pada saat ini juga kita putuskan dalam hati, Tuhan, saya mau menjadi pemenang. Karena itu saya mau terus menerus memuji-muji Tuhan. Daud, dia seorang komposer, seorang pembuat lagu pujian untuk Tuhan. Dia seorang pemuji, seorang yang suka memuji Tuhan. Di segala keadaan dia memuji Tuhan. Dan tidak heran saudara-saudara, dia punya banyak pengalaman-pengalaman. Dia bisa melewati hal-hal yang paling sulit sekalipun dalam hidupnya. Hal-hal terberat dia harus jalani. Dan memang Tuhan izinkan itu. Karena ketika Tuhan mempersiapkan dia untuk ada di atas, Tuhan bawa dia kepada pengalaman yang sangat memahitkan hidupnya. Tapi dia bisa lewati semua. Karena dia seorang yang suka memuji Tuhan. Terus menerus memuji Tuhan. Haleluya. Daud katakan, mulutku penuh dengan pujian kepada Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Haleluya. Segala waktu, segala kondisi, biarlah terus menerus puji-puji itu naik kepada Tuhan. Kemarin malam atau sore begitu, Ibu Cheng Nio melalui anaknya menelpon saya. Nah saudara-saudara, kita tahu Ibu Cheng Nio sekian banyak tahun dia kena stroke bersama suami, tapi dia masih bisa berjalan walaupun sangat berat sekali. Berjalannya sangat tertati-tati begitu. Kalau kami datang sering cerita bagian tubuhnya itu separuh itu
sakit ngilunya luar biasa, tiap hari itu dia alami. Dengan keadaan seperti itu dia urus sendiri, urus suaminya, sebab suaminya tidak mau diurus oleh pembantu. Jadi dia harus mandikan, dia harus kasih makan tiap hari diurus. Di samping dia juga masak begitu ya, karena pembantu nggak bisa tahan lama. Gitu. Tapi saudara-saudara, waktu kami ngobrol di telepon, ada satu hal yang ini memang luar biasa sekali. Dia katakan, saya bisa kuat, dan memang ini luar biasa, bertahun-tahun, kurang lebih 6 tahun, dia bisa lewati masa-masa yang berat itu. Dia berdoa, tapi Tuhan gak robah, gak mengurangi sakitnya, tetap sakit. Tapi saudara-saudara, dia katakan, karena dia suka memuji Tuhan, dia kuat. Saudara-saudara, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang bukan lagi kekuatan dalam diri kita sendiri yang membuat kita kuat. Kenapa? Karena suka memuji Tuhan, selalu dia memuji Tuhan. Mari kita juga mau memuji Tuhan. Dan kita mau berdoa supaya Tuhan penuhkan kita dengan roh. Sebab ketika kita dipenuhkan dengan roh, kita berdoa, kita mengalami dipenuhkan, kita berkata-kata dengan bahasa yang diberikan oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, kita mengalami kekuatan rohani itu dibaharui. Haleluya, haleluya. Dengan kita dipenuhkan dengan roh, kita bisa memuji Tuhan dalam roh. Dan ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan ekstra yang Tuhan tambahkan. Dan ini yang memang kita butuhkan, saudara-saudara. Kita butuh kekuatan ekstra yang terus menguatkan kita, sehingga kita bisa berjalan dari waktu ke waktu, sampai kita tiba di penghujung perjalanan kita. Dan kita berharap sampai di penghujung perjalanan kita tetap dalam iman kepada Tuhan. Tidak akan melepaskan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Sekali kita sudah percaya, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara, rahasia kekuatan kita yang kedua adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu, di hadiratmu ada kekuatan, ada sukacita berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Limpah artinya tumpah keluar karena terlalu banyak atau terlalu penuh. Sudah penuh masih dituang lagi sampai berlimpah-limpah. Itu ukuran Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa. Haleluya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu berlimpah-limpah. Berkat berlimpah-limpah. Damai sejahtera berlimpah-limpah. Sukacita berlimpah-limpah. Kekuatan berlimpah-limpah. Semua yang Tuhan berikan kepada kita berlimpah-limpah karena Dia cinta kepada kita. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Ada banyak hal bisa membuat kita bersukacita, tapi itu enggak selamanya, sebentar saja. Sebentar ada, sebentar bisa hilang. Tapi sukacita dalam Tuhan itu berlimpah-limpah, artinya terus menerus itu akan kita alami dalam hidup kita. Di kondisi apapun kita masih tetap bisa bersukacita. Di kondisi apapun kita masih bisa mengangkat hati, kita masih bisa katakan, Tuhan Engkau sungguh baik, sangat baik buat saya. Haleluya. Dunia tidak bisa memberikan sukacita ini, hanya Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita membutuhkan sukacita, mari kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Nehemia 8 ayat yang ke-11 dalam versi terjemahan lama dikatakan, karena kesukaan yang dari Tuhan itulah kuatmu. Kesukaan yang dari Tuhan itulah kekuatan kita semua. Kesukaan itu kita dapat ketika kita ada di hadirat Tuhan. Dan kesukaan itu membuat kita kuat. Tambah hari, tambah kuat. Terus semakin kuat dalam perjalanan kita. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita terus berhubungan dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan.
Dalam Yosua 1 ayat 6 katakan, jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ada waktunya kita membaca firman Tuhan dengan tidak bersuara, tapi ada waktunya kita perlu bersuara. Kita memperkatakan firman Tuhan. Sebab ketika kita memperkatakan, kita dengar. Dengan mendengar datang iman. Iman itu membuat kita menjadi kuat, saudara-saudara. Pada waktu kita lemah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita memperkatakan, kita dengar dengan telinga kita, maka iman kita dapat kekuatan lagi. Kita terus memuji, kita menyembah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, supaya saudara-saudara kita menjadi umat yang kuat. Ya, umat yang benar-benar tangguh, bukan cuma kita punya slogan jadi umat yang tangguh, tapi begitu datang masalah, iman kita melempem begitu. Kita mulai mundur, kita mulai jarang beribadah kepada Tuhan. Atau ketika kita diberkati, bukannya makin mendekat kepada Tuhan, justru makin lebih menjauh lagi dari Tuhan. Tapi mari kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ini indah sekali. Kalau kita mendekat, Dia akan mendekat. Nah, kata mendekat ini dalam terjemahan dikatakan, dekatilah Tuhan. Jadi kita sendiri adakan pendekatan dengan Tuhan. Kita terus dekati Tuhan. Kalau kita mendekati Tuhan, itu berarti ada keinginan dalam diri kita. Dan kalau kita sudah punya keinginan, saudara-saudara, itu pengalaman kita masing-masing. Kalau kita sudah punya keinginan, ingin sesuatu, itu tidak bisa kita tahan. Betul apa betul, saudara-saudara? Mungkin ya karena keuangan kita belum cukup, kita tunda dulu. Tapi keinginan untuk mendapatkan itu enggak akan hilang. Sampai sudah terkumpul, kita akan dapatkan apa yang kita inginkan itu. Keinginan itu begitu kuat. Nah, saudara miliki keinginan yang begitu kuat dalam hati kita. Kalau hari-hari ini keinginan untuk dekat dengan Tuhan sudah semakin berkurang, bangkitkan kembali keinginan itu. Biarlah keinginan itu semakin begitu kuat, kita mempunyai hasrat yang begitu kuat untuk mendekati Tuhan. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, kita diam dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kejadian 5 ayat 22-24 menceritakan tentang Henok, seorang yang bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Setelah 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan, dia diangkat hidup-hidup. Luar biasa. Dia hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan impartasikan kepadanya, sehingga tiap-tiap hari berjalan dalam kekuatan. Saudara-saudara, firman Tuhan memberi catatan yang khusus. Selama 300 tahun, Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Dia hidup selama 365 tahun. Tapi 65 tahun pertama itu tidak ada catatan apapun tentang hidup Henok. Mungkin dia berhasil. Mungkin dia orang rohani. Dia percaya kepada Tuhan tetapi tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Hanya sewaktu-waktu, hanya pada waktu kondisi tertentu membutuhkan Tuhan. Tapi setelah 65 tahun lewat, karena kelahiran anaknya Metusalah yang sudah menubuatkan akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Dari situ dia mengalami hidup yang berubah secara radikal. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dari hari ke hari dia mendapatkan kekuatan karena dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari, saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi kuat dan kita berharap sepanjang tahun 2021 ini, sekalipun ada banyak hal, ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita tidak inginkan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Maunya sih enggak terjadi. Maunya sih semua baik-baik saja. Itu harapan kita. Betul saudara-saudara? Harapan kita. Dan kita enggak salah kalau kita berharap semua baik-baik saja. Tapi kalaupun Tuhan bawa kita kepada hal yang tidak baik-baik seperti yang kita harapkan, Tuhan berjanji Dia akan memberi kita kekuatan dan sesudah waktunya Dia robah, Dia membalikkan keadaan itu dari yang tidak baik menjadi baik untuk kita sekalian. Oh haleluya, Dia cinta saudara dan saya. Sampai kapanpun
Dia akan terus menjaga kita. Dia mau kita sampai di ujung perjalanan kita. Itu sebabnya saudara, mari kalau kita sudah memulai dengan iman kepada Tuhan, jangan berhenti di tengah perjalanan apapun. Haleluya. Jangan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Paulus katakan, siapa yang bisa memisahkan aku dari Kristus? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Pedangkah? Aniayakah? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Luar biasa. Dia ingin tetap melekat, dia ingin tetap tinggal dalam Tuhan, dia ingin tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, dia ada kekuatan melewati semua sampai dia kemudian menyelesaikan dengan sangat baik sekali. Nah saudara-saudara, mari kita juga mau menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Sampai di ujung perjalanan kita semua berakhir dengan baik sekali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mendengar banyak orang-orang, banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal, tapi masa hidupnya dia melakukan apa yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia untuk Tuhan, sehingga pada waktu meninggal hal-hal yang baik itu diceritakan. Oh luar biasa sih, begini, begitu. Nah saudara-saudara, kita mau terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau berakhir semua dengan baik. Karena semua berakhir dengan baik, Tuhan pindahkan kita dari keadaan yang kita memang dalam dunia mengalami banyak hal. Nanti kita akan ada di sana bersama-sama dengan Tuhan dalam kesenangan yang tidak ada batas waktunya. Dari kekal sampai kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Kurasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Kita mau ditenggelamkan dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari bebaskan hati kita. Kita arahkan hati kita. Kita nyanyi dengan segenap hati. Dan kita rasakan hadirat Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdiri. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Lagi katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan dengan iman, ku ingin tinggal di sini, tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang mendatangkan kekuatan rohani buat kita semua. Amin, 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 haleluya, haleluya. Ku ingin tetap di sini, glory bagi Tuhan Yesus, dan memandang indah wajah. Katakan lagi, ku ingin tetap di sini ya Tuhan. Ingin diam di hadirat-Mu. Mari saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan. Angkat pujian kita, bawa pujian kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik.
kita dalam keadaan tidak ingin memuji Tuhan, kami ajak jiwa kita, mari kita puji Dia. Bebaskan jiwa kita, puji Tuhan. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Oh haleluya. Oh Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di sini. Engkau ada dengan kami Tuhan. Engkau ada saat kami menaikkan pujian bagi-Mu. Dan Tuhan malam ini, biarlah kami semua Tuhan dapat menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan Yesus. Puaskanlah kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Memenuhi di sekeliling, dirasakan hadirat-Mu, haleluya. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ya kita bakal masakan bahura biasa. Masya glory. Mari bebaskan hatimu. Puji Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Kita mau keluar dari tempat ini dalam kekuatan yang Tuhan tambahkan bagi kita sekalian. Mari bebaskan hati. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Glory. Haleluya. Glory Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang hebat. Kau Allah kami yang dahsyat. Oh Tuhan, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau. Haleluya Yesus. Oh, biarlah kami dapat anugerah Tuhan, bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kami memberanikan diri mendekat kepada Tuhan, ya Tuhan, kami dapat kemurahan dari Tuhan. Kami dapat menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Kuatkan kami semua Tuhan. Kuatkan kami lagi Tuhan. Kami perlu kekuatan itu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Glory. Amin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas ada di tengah-tengah kami, bergerak di tengah-tengah kami, bekerja di tengah-tengah kami, memulihkan kekuatan kami. Haleluya.
haleluya, haleluya. Ura masama biara makamasa. Ura dia tak karamasaya ma ura makamasa. Iya aku ya sikama Allah malam. Ura karamasaya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik buat kami. Sekalipun kanan kami tidak baik Tuhan, tapi Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mengurangi pujian bagi-Mu Tuhan, ketika saat sangat berat buat kami, ketika kondisi tidak memungkinkan buat kami mengurangi pujian. Ampuni kami Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami tetapkan dalam hati kami terus menambah Tuhan, kami memperbanyak pujian kami untuk Engkau Tuhan. Semakin berat keadaan kami tambah pujian itu bagi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Kura maka masaka ya ramakura masaka ya ramakura masaka. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya ramakura kakak masi ya masi para. Uri ramakaka sangka para Maria. Haleluya, haleluya, haleluya. Indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami ingin terus melekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ingin terus bangkitkan keinginan kami untuk terus mendekati Tuhan. Haleluya. Untuk terus hidup dalam hadirat Tuhan. Berjalan dalam hadirat Tuhan. Supaya kami makin lama makin kuat ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati kekuatan baru dalam hadirat Tuhan. Biarlah Engkau bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan sepanjang tahun ini kami akan terus berjalan dalam kekuatan yang dari Tuhan. Semakin berjalan semakin bertambah kuat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat zaman-Mu, secara khusus buat kami setiap pribadi pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Nyanyikan pujian kepada Tuhan. Hanya Dia gunung batu
Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang perlu bantuan doa, mari ulurkan tangan kita. Mau satu hati naikkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami menaikkan doa kepadamu. Dan kami juga tahu tak putus-putusnya Engkau menyediakan jawaban buat kami. Tuhan, perhatian-Mu begitu besar, Tuhan cinta-Mu begitu besar. Itu sebabnya Tuhan tidak akan biarkan kami, Tuhan tidak akan biarkan kami bergumul sendirian Tuhan. Kalaupun kami mengalami ujian yang berat, Tuhan, itu tidak melebihi kekuatan kami. Ada Tuhan bersama dengan kami, ada Tuhan memampukan kami, sehingga kami bisa memenangkan peperangan itu. Dan kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan jawaban dari apa yang kami perlukan, jawaban dari apa yang kami doakan Tuhan. Yang lemah biarlah dapat kekuatan dari Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Persoalan-persoalan apapun Tuhan, pergumulan-pergumulan pribadi yang kami alami Tuhan dalam hidup ini, ada begitu banyak hal yang kami tidak mampu menyelesaikannya Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau Tuhan. Mari Engkau tolong, Engkau ambil alih semua dan Engkau selesaikan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Kalau Engkau menyelesaikan, semua juga sempurna Tuhan Yesus. Dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Persoalan kami bisa saja besar, tapi pertolongan Tuhan lebih besar dari persoalan yang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak menjadi lemah dengan apapun yang kami hadapi. Kami terus memandang kepadamu, kami terus menaruh harapan kami kepadamu, kami terus percaya kepadamu. Dan Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup ini, supaya kami terus mengalami kemenangan dari hari ke hari Tuhan. Kami terus bertambah-tambah kekuatan dari hari ke hari sampai kami menyelesaikan semua ya Tuhan Yesus. Jawablah setiap doa kami Tuhan, jawablah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada malam hari ini maupun pagi hari Tuhan. Engkau lawati mereka semua satu persatu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mereka yang sedang ada di rumah saat ini, Engkau lawat mereka Tuhan. Pada waktu mereka angkat tangan juga, Engkau lawat mereka Tuhan Yesus. Engkau ulurkan tangan-Mu dan nyatakan kuasa-Mu. Mereka terima pertolongan daripadamu, mereka terima kesembuhan daripadamu. Oh, dalam nama Yesus, haleluya. Di tengah-tengah kegelapan yang sedang terjadi pada hari-hari ini, Tuhan, biarlah Tuhan gereja-Mu dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau semakin mencurahkan kuasa-Mu, dan semakin nyata kuasa itu, semakin bekerja dengan begitu dahsyat di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan, ketika kami percaya, kami menerima pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kami mengalami begitu banyak keajaiban dari Tuhan, karena Tuhan, kami adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah Engkau bersama dengan kami. Engkau buat kami jadi berhasil Tuhan. Dalam apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Engkau berkati Tuhan, jasmani rohani terus bertambah-tambah. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah limpah ukurannya. Terus bertambah, terus bertambah. Dan biarlah kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang membawa kami lebih dekat dan mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan pada malam ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi itu pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan membalas janji firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami melihat Tuhan ketika kami belajar melakukan apa yang Kau perintahkan pada kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka pintu surga dan Tuhan alirkan semua bagi kami menikmati, sehingga bersama-sama keluarga kami dapat mengangkat hati bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada akhirnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita.